nonton ngartis bareng Susanti. Episodenya alur maju. Yuk, bersama kita terapkan safety bareng HSSC Pertamina RO3 Pelaju. Hai, balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post bersama saya Vano dan juga Diana Kumalasari. Iya, ini sepertinya co-host saya selalu berganti-ganti deh. Baik, ini kita mungkin izin buka masker dulu. Betul ya, sekali, Pak, ya. betul Karena sekali. tentunya kita harus semua di sini dalam keadaan sehat. Betul, dan tentu saja juga setiap tim produksi juga dipastikan dalam kondisi yang sehat. Ada yang sudah vaksin juga bahkan. Betul. Dan tentu saja kita menjalankan dengan protokol kesehatan yang lengkap, yaitu 5M. Apa saja Diana? 5M tentunya. Apa aja Diana? Yang pertama itu jangan lupa kita Aha. selalu menggunakan masker. Ya, Yang kedua apa nih Vano? jangan lupa mencuci tangan tentunya. Ya. Yang ketiga ini paling penting tentunya kita menjaga jarak. Betul karena sekali. jarak itu sangat-sangat mempengaruhi. Dan juga tentu saja kita harus membatasi mobilitas. Nggak usah keluyuran kalau nggak perlu-perlu amat. Betul sekali, apalagi keluyuran yang nggak jelas ya. Betul sekali. Nah yang kelima ini Vano yang paling penting kita Aha. harus menghindari yang namanya kerumunan. Tentu saja semua demi kebaikan kita bersama. Betul. Ya Diana, sepertinya kali ini kita sekali lagi diundang oleh Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina RO3 yang sudah ngundang kita lagi. Kalau kemarin saya sama Mbak Indah, sekarang saya ini sebenarnya Diana ini pembawa berita handal sebenarnya. Ya, tentunya ya salah satu presenter Vano ya. Hari ini ya tentunya Diana sangat berbahagia sekali diundang sama Refinery Unit 3 Pertamina ini untuk memandu ya sebuah acara yang sangat-sangat luar biasa. Betul sekali. Ya. Dan juga hari ini ya seperti biasa harus kan ngobrol-ngobrol. Tapi Diana, di pemandangan kita kali ini agak sedikit berbeda nih. Iya, sangat berbeda. Berbeda sekali. Karena di belakang saya ini, belakang kami berdua ada Blangwir. Mobil pemadam kebakaran. Iya. Jadi kita Ukurannya ini yang jumbo kayaknya. ini kayaknya paling gede ini. Yang paling gede. Dan juga di depan kita nih ada beberapa, ini ada helm pemadam kebakaran. Ya, ini juga ada apa ya? Kayak diorama gitu ya. Diorama. Terus ada APAR, alat pemadam Alat pemadam kebakaran ya. Terus dan juga artinya kita kali ini akan berbicara seputar hal-hal yang seperti yang sudah di-display Ya, tentunya. berhubungan dengan yang namanya keselamatan ya Pak. Iya, Ya, tentu saja. seperti teman ngobrol bisa lihat di sini ada banyak banget macam-macam equipment untuk keselamatan. Nanti akan kita kupas satu persatu, betul Vano? Betul sekali, dan tentu saja kami nggak akan berdua aja. Kali ini sudah ada 2 bangku kosong yang nggak akan kosong tentunya. Akan ada bintang tamu yang sepertinya sudah paham betul tentang hal seperti ini. Dan tentu saja walaupun sekarang kita sedang diguyur hujan, kita tetap semangat. Ya, walaupun hujan ini tidak akan mempengaruhi untuk tingkat kesemangatan kita Betul ya. sekali. Karena Vano tahu nggak sih, jika ada hujan itu artinya akan ada pelangi yang akan datang. Oh iya, pelangi sehabis hujan. Seperti teman ngobrol bisa lihat pelanginya ada di mata dia. Iya. Karena memang kacamata saya sampai basah ini. Jadi teman ngobrol jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal ngobrol langsung sama bintang tamu. Mau tahu siapa bintang tamunya? Jangan kemana-mana setelah yang 2 ini. Hai, balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Dan tentu saja bersama saya sudah ada Diana. Ya, tentunya dengan saya Diana. Mungkin Vano kita izin untuk buka masker terlebih dahulu ya. Iya, betul. Karena tentunya di acara ini kita telah menerapkan protokol kesehatan dan Betul. semua di sini rata-rata kita sudah divaksinasi semua begitu namun, ya. namun tetap proses syuting ini juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Dan semua dipastikan dalam kondisi yang sehat, baik membawa acara, narasumber dan tentu saja juga kru kita. Kru kita semuanya sehat Sudah selalu. di swab semua ya? Sudah di swab semua. Betul Aman sekali. Aman pokoknya. Ya. Dan tentu saja tadi sudah kita sebut di belakang ada Blangwir nih, mobil pemadam. Yes. Nah, sini ada kayaknya nih yang punya Blangwir kayaknya. Yang punya. Jadi kali ini kita langsung ya sama pemegangnya istilahnya begitu. Oke, silakan Diana. Mungkin Pengendara. Pengendara aja. Oke, Diana silakan. Yang pertama ada siapa? Baik, Vano, saat ini tentunya kita walaupun di cuaca yang sangat luar biasa ya, saat ini kita tengah kehadiran tentunya 2 orang yang sangat luar biasa yang sangat memotivasi mungkin teman ngobrol yang nonton di rumah. Yang pertama kita ada Pak Binsar Butar-Butar. Siap. Selamat sore Pak Selamat Binsar. sore, Mbak Diana. Selaku manajer HSSE, betul ya Pak? Betul. Baik. Yang kedua kita ada siapa Vano? Yang kedua ada Mas Awang Ridwan ya benar ya? Oh iya, Mas jangan malu-malu Mas.
Bajunya udah sangar nih kan. Kayaknya Vano ini Mas Awang kayaknya agak kedinginan. Iya, agak kedinginan. Mungkin sesuatu yang untuk Bajunya dihangatkan. bajunya tebal sendiri Iya. soalnya. Atau mungkin bakso atau mie seperti Ah, itu iya. ya Pak ya. Ini baju aslinya dia. Oh, baju baju asli. aslinya. Iya. Baju kita pakai sehari-hari pada saat kejadian atau kita lagi standby fire truck di lokasi-lokasi. Jadi Mas Awang ini selaku senior supervisor emergency response ya? Iya, betul. Nah, betul sekali. Dan tadi Diana sempat sebut nih, langsung aja nggak sih? Mungkin aja. langsung aja ya. Iya, Bisa. langsung aja gitu. Ya, Langsung untuk ditembak menghangatkan pertanyaan. Betul. Cuaca dan juga suasana kita pada sore hari ini tentunya kita akan siap untuk mengobrol topik-topik hangat tentunya. Ya, kita akan mengupas lebih dalam. Mengupas lebih dalam. Setajam oh bukan, itu lain program lain ya. Dan teman ngobrol, jadi tadi Diana sempat sebutin bahwa ada Pak apa namanya? Binsar. Pak Binsar Butar-Butar. Ya. Saya cuma ingat memang kalau sama orang Batak ingatnya marganya doang Pak. Oh iya, boleh. Pak Binsar ini selaku manajer HSSE. Ya. Nah mungkin teman ngobrol sama penonton yang di rumah ini belum tahu HSSE itu sebenarnya apa sih Pak? Bagian dari apa di Pertamina ini? Baik, Boleh makasih. diceritain sedikit? Oke, terima kasih sebelumnya. Salam kenal buat rekan-rekan semuanya. Jadi kembali lagi saya Binsar Butar dari manajer HSSE. Dulu mungkin rekan-rekan sering mendengarnya dalam bahasa Indonesia kita bilang K3L. Oke. Ya, keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan. Jadi kalau sekarang HSSE terdiri dari 4 sukarta, health, safety, security, sama environment. Jadi bagian inilah yang benar-benar untuk di-maintain sama HSSE. Mulai dari kesehatan, itu mulai dari kesehatan pekerja, baik itu yang mau masuk atau yang berada dalam kilang, selama dia bekerja sampai akhirnya nanti setelah pensiun kita jamin bahwa orang itu bekerja dengan sehat dan tidak ada penyakit akibat kerja atau PAK kalau kita bilang. Kalau untuk yang di safety-nya, safety itu menjamin keselamatan kerja, bahwa orang bekerja dengan selamat termasuk kilang kita beroperasi dengan selamat. Baru kemudian ada security, menjamin keamanannya baik dari dalam ataupun luar kilang. Terakhir environment itu untuk menjamin tidak adanya pencemaran baik itu di air, tanah, udara dan sebagainya. Dan yang di samping itu ada juga sebenarnya satu bagian nggak disebutkan di SS itu, ada emergency insurance. Nanti teman-temannya yang menanggulangin apabila ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapannya jangan sampai terjadi. Ya, baik Vano. Jadi tentunya HSSE ini sangat penting sekali Ya, ya Pak betul. ya. Jadi ada banyak sekali elemen dari HSSE sendiri. Tentunya dari elemen keempat tadi yang Bapak sebutkan, yang pertama itu ada health, Ya. kemudian safety, Yep. security sama environment Ya, ya. betul. Jadi seluruhnya mencakup ya Pak Binsar Iya. ya. Nah Pak Binsar, mungkin Vano ya ngomong-ngomong masalah HSSE, Ya. ini boleh diceritain secara detailnya kapan berdirinya ini HSSE sendiri Pak Binsar? Baik, kalau HSSE sendiri sebenarnya sudah ada semenjak kilang ini dibangun. Oke. Jadi merupakan salah satu departemen atau fungsi, walaupun dulu namanya K3LL ya bahasa Indonesia, Iya. sampai sekarang semenjak Pertamina ingin targetnya go internasional, kita gunakan internasional juga untuk standar juga HSSE untuk sebutannya. Jadi semenjak kilang sudah dibangun, sudah ada departemen khusus yang menjamin bahwa setiap operasional dan orang yang bekerja di dalamnya memang benar-benar bekerja dengan aman dan selamat. Jadi semenjak itu sudah ada dibuat departemen ini. Oh, berarti semenjak kilang ini berdiri, tim HSSE ini sudah ada Pak Iya, ya? betul. Walaupun namanya berbeda waktu itu ya? Namanya mengikuti zaman. Lebih modern. Iya. Betul sekali. Mengikuti zaman dan lebih modern, Iya. lebih mudah dimengerti Pak Lebih Binsar modern ya. dan lebih keren tentunya. Iya. HSSE gitu kan. Healthy, safety, security, environment. Environment. Nah, Pak, karena ini kan tadi kan Bapak udah sebutin ada health, security, ada safety dan juga environment. Boleh nggak Pak dijabarin lebih detail lagi Pak? Kira-kira tugas dan tanggung jawab tim HSSE ini apa aja sih kira-kira? Oke, kalau untuk detail tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau dulu itu health, tetapi kalau bagiannya kita sebut di sini fungsi medikal. Jadi Oke. fungsi medikal ini dan health ini dulu dua ya, dulu occupational health untuk menjamin keselamatan lingkungan kerja di dalam, satu lagi medikal. Sekarang digabung jadi health section. Mereka itu menjamin kesehatan pekerja yang ada di dalam. Jadi dia akan ngecek baik itu pekerjaannya fit. Sebelum masuk kerja kita ada pengecekan fit to work-nya, fit dulu baru boleh masuk kerja. Kemudian di dalam juga lingkungan kerja kita kan kita memproduksi dengan ada proses produksi. Tentu akan ada yang dikeluarkan apakah itu hasil produksi dan sebagainya. Dijamin bahwa orang yang bekerja dengan selamat dan sehat juga. Itu bagian Baik, hal. ya. Izin Pak Binsar, artinya ini untuk tugasnya itu harus di screening dulu ya terlebih dahulu Iya, sebelum betul. masuk ke area. Jadi sebelum masuk dijamin orang sehat baru boleh masuk. Baru boleh masuk. Berarti harus benar-benar terjamin ya. Kalau misalnya benar memang sekali. ada lagi nggak fit berarti nggak boleh Tidak ya. boleh masuk. Bahkan kita ada kalau kita sebut ini MCU tahunan, itu tujuannya untuk menjamin bahwa setiap tahun orang itu benar-benar sehat juga.
Sampai akhirnya nanti sebelum pensiun akan dipastikan juga dia pensiun dengan dalam keadaan sehat. Oh, berarti dari awal sampai dengan akhirnya. pensiun. Wah, luar biasa sih. Iya, berarti masa purna bakti pun masih diperhatikan Iya, oleh tim betul, HSSE tetap. Pak ya. Oh, keren sekali ya. Berarti emang cakupannya luas banget Pak kalau dibilang Pak ya. Dari depan ke belakang. Pak. Dari depan ke belakang. Yes. Dari sebelum masuk sampai belakang. Sama seperti teman-teman tadi mungkin sebelum masuk di screening dulu. Bener. Screening kesehatannya oleh health. Benar. Nanti kalau screening orang ini ada pernah berbuat baik atau tidak, nanti di screening sama security. Ya. Kalau kita selama bekerja di sini, yang screening orang safety. Betul. Bahwa kita kumpul melaksanakan pekerjaan dengan aman dan selamat. Berarti sangat ketat ya Pak Iya. ya untuk penjagaannya. Betul. Ya karena memang kalau kita setiap kali masuk ke Pertamina RU3 ini benar-benar di screeningnya ketat banget. Walaupun saya sering kesini tetap harus ninggalin KTP di depan. Ya. Karena Anda bukan siapa-siapa. Iya bukan siapa kamu pulang gitu. Belum, masih ada Iya. harapan. Aduh, Panu. pokoknya setiap kali sama Pertamina pasti ngomongin karir terus deh. Oh, karir. Saya makin tergoda kayaknya deh. Mungkin untuk teman ngobrol juga bisa memotivasi begitu Bener. ya, apalagi untuk yang masih muda, mungkin masa depannya masih panjang dan juga masih cerah. Mungkin kedepannya mungkin ada bagian atau rezeki begitu Pak Binsar sama Pak Awang ya. Benar, apalagi sekarang kan Pertamina ada bukaan penerimaan sarjana baru, kita bilang BPS baru. Oke. Rekan-rekan silakan langsung join aja ke IG-nya Pertamina, IG-nya RU3, pasti bisa. Wah, kesempatan banget nih untuk Ya, teman itu ngobrol aja. yang ada di rumah ya. Iya. Tapi ditahan dulu yang masalah BPS Oh. ini. Yes, Ya, betul. ya kan? Itu nanti beda sesi kali. Nah, beda sesi itu Pak. Waktu kita masih panjang. Siap. Sampai selesai tadi ada bunyi sirine, sampai sirinenya bunyi lagi gitu Pak. Jam berapa itu? Jangan, Mas. Jangan ya. 8 jam lagi. Oh, 8 jam lagi ya. Nah, jadi memang Pertamina ini kan benar-benar memperhatikan kesehatan baik karyawannya juga kan, terus juga keamanan secara keseluruhan. Terus safety ya udah jelas Ya. Pak ya. Nah, saya ini yang masih penasaran tentang environment ini nih. Mungkin maksudnya apa penanganan limbah atau yang kayak gimana sih Pak sebenarnya yang dari bagian environment yang diperhatikan oleh tim HSSE ini seperti apa detail? Ya benar, jadi penanggulangan sampai ke, jadi dari awal sampai akhir juga kembali. Jadi mulai dari materialnya kita jamin bahwa material yang kita gunakan tuh aman. Kemudian setelah diolah, nanti tentu akhirnya akan ada limbahnya juga. Kita jamin bahwa limbah yang kita olah itu sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku dan tidak ada mencemarin lingkungan. Oke. Jadi rekan-rekan dari Enviro lah nanti yang memastikan. Karena kan memang kebetulan kalau kilang di RU3 ini kan dapurnya Pak ya. Iya. Memproduksi kan. Bagian pengolahannya. Betul. Berarti kan artinya memang ada ya dalam tanda kutip mungkin ada sedikit limbah yang terbuang Pak ya. Iya. Dan tentu saja dalam HSS ini bertanggung jawab untuk supaya tetap menjaga lingkungan dalam Benar kondisi yang sekali. prima tentunya. Betul. Makanya kalau teman-teman bisa ngelihat juga salah satu pencapaiannya kita terkait dengan lingkungan, kita ada namanya proper. Proper ya Pak. Iya. Proper sampai itu dengan- boleh dijelasin? Jadi proper itu penilaian dari KLHK untuk suatu perusahaan ketaatan lingkungannya. Baik. Jadi ada tahapannya nanti dia. Kalau memang paling bawah mulai dari proper hitam sampai yang paling tinggi nanti proper emas. Ya. Dan Jadi mungkin mohon doanya mudah-mudahan di tahun ini RU3 bisa dapat proper emas. Amin. doanya terbaik ya Pak Binsar ya. Apalagi kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak JM kan RU3 ini ada rencana green refinery nih. Iya. Udah pasti benar-benar memperhatikan lingkungan artinya. Bukan cuma ngolah sumber daya alamnya tapi juga benar-benar memperhatikan Ya, keberlangsungan betul. ekosistem. Jadi bukan hanya keselamatan Ya. atau kesehatan, tapi ternyata lingkungan sekitar juga harus diperhatikan. ya, Betul Binsar, sekali. ya. Nah, sekarang untuk Mas Awang nih. Ya, ini dari tadi Mas Awang, aduh kapan nih ditanya, Iya. aduh, gimana ini? Mas, tadi kan Mbak Binsar udah sempat sebut tugas pokoknya nih. Nah, saya pengen nanya nih. Berarti kan ada departemen atau section-sectionnya HSSE ya? Iya. Boleh nggak Mas ceritain dikit? Kalau Mas Awang ini kan bajunya beda sendiri nih. Ya, mungkin nanti Mas Awang bisa pinjemin saya Iya. ya untuk boleh nggak pakai baju? Untuk menghangatkan keadaan tentunya. Ada tarifnya. Ada tarifnya. Oh ada tarifnya. Kasih lengkap sama BA juga. Oh iya. Oke ya. Oke. Mas, boleh nggak ceritain section-section apa aja yang ada di HSSE ini? Oke, jadi kalau untuk session tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Binsar, jadi ada health, security, ada safety, ada environmental. Tapi di balik itu semua ada yang namanya emergency dan insurance. Jadi bagian kami itu kalau dulu namanya pemadam kebakaran kilang kalau dulu. Tapi sekarang kita melebur menjadi emergency insurance. Jadi harapannya kita bukan cuma menanggulangi kebakaran, tapi apapun yang bersifat keadaan darurat kita tanggulangin. Kemudian kita juga di awalnya kita juga mencegah dengan memonitor aspek fire readiness-nya, kemudian dengan melakukan pemantauan rutin, kontrol, fire patrol, dan menjaga fire facility kita dalam selalu kondisi fit, prima, handal yang bisa digunakan. Dan harapan kita tetap tercapai dengan zero fatality dan lost time incident, dan HSE excellent pun tercapai dengan baik.
Baik. Oke. Ya, jadi Pak Awang untuk emergency insurance itu juga adalah bagian ataupun tugas Pak Awang ya yang Nah. paling utama. Boleh diceritain secara detailnya Pak untuk tanggung jawabnya sendiri sama tugas di emergency insurance tersebut? Jadi di Ditahan dulu Mas Awang. Ada iklan. Ada iklan dikit. tugas kita emergency insurance itu, jadi kita memastikan aspek emergency, apapun itu aspek keadaan darurat yang ada di kilang, kita lakukan monitoring, kemudian dari aspek insurance-nya juga, kemudian fire readiness, fire facility kita pastikan semuanya dalam kondisi aman, dalam aspek keadaan darurat apapun itu, seperti itu. Dan kita juga kerjanya 24 jam, jadi kita ada yang harian di jam kerja, ada juga yang di shift. Oke. Kita lakukan shift, jadi selama 24 jam kita rutin. Jadi di luar jam kerja itu ada informasi apapun terkait emergency atau informasi terkait keadaan darurat apapun akan informasi dulu ke fire station. Kemudian untuk first respon dan first attack-nya dari fire station langsung. Oke. Nah, jadi kan artinya tadi Mas sebut harus standby 24 jam. Betul sekali. Sama kayak UGD ya. Harus 24 jam. betul. Berarti sebenarnya mirip-mirip tugas pemadam kebakaran yang di umumnya ya luar ya. Betul sama. Nah, saya jadi penasaran nih, harus standby 24 jam. Boleh ceritain nggak Mas? Kekuatan personelnya emergency response ini ada berapa personil kira-kira yang ada sekarang? Secara total dan biasanya yang standby di persifnya itu ada berapa? Oke, jadi kita kalau untuk per shift, kalau kita di hari kerja, di jam kerja kita ada yang harian dan ada yang tetap ada yang di shift juga. Tapi kalau untuk yang di luar jam kerja, kita ada 9 orang personil fireman yang bersertifikasi yang standby di fire station yang bekerja selama 8 jam. Jadi shiftnya itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian jam 4 sore sampai jam 24 malam, kemudian jam 24 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Berarti total keseluruhan personel ada berapa sekarang? Kita 36 yang di shift ditambah yang harian ada orang 6, jadi 42 orang. 42 orang. Totalnya 42 orang ya betul. Pak ya. Yang siap langsung unit reaksi cepat kali ya bahasanya gitu, yang langsung benar-benar cepat sekali, harus gercep. Bahasa Palembangnya gercep. Karena Kira cepat ya. karena memang hitungannya sepersekian detik kan. Ini nah, jadi tadi Mas sebutin sertifikat deh, tersertifikasi. Berarti kalau personel yang ada sekarang sudah tersertifikasi semua ya? Betul, kita ada sertifikasi kan, kita ada sertifikasi yang dari eksternal dalam ini di Snaker berupa fireman, terus juga kita ada kerjasama dengan HSC Training Center yang ada di Sungai Grong. Oh, yang di untuk sana. Rutin untuk upskilling, refreshing para fireman kita. Oke, jadi setiap dalam setahun tuh berapa kali untuk upgradingnya terus biasanya Pak? Kita kalau untuk upgrading kan sesuai grade, tapi untuk refreshing kita lakukan. Kalau secara Depnaker kan itu 2 tahun sekali itu sertifikatnya mati, tapi kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Baik, ya izin Pak Awang mungkin ya untuk sertifikasi yang tadi telah dilakukan dan juga dijelaskan pada saat pelatihan itu apakah ada simulasi atau hanya sekedar materi aja nih Pak? Oke, pasti kalau untuk simulasi pasti ada. Kalau berdasarkan BNSP kan 64% teori Pak ya, 40% praktek. Tapi kita selaku fireman, kita tidak menunggu pada saat training saja kita lakukan praktek. Kita dalam 1 minggu sekali kita lakukan namanya drill ada drill ya, iya, fire drill itu ya. Jadi fire drill ada 2 macam, ada yang langsung di fire ground, jadi benar-benar menghadapi simulasi, benar-benar api beneran yang sangat besar sekali. Nanti kita bisa lihat ada videonya, luar biasa sekali, apinya besar seperti keadaan nyata kebakaran yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang simulasi memakai strategi, jadi tidak ada api, tapi kita benar-benar di lokasi kejadian yang kita perkirakan akan kemungkinan keadaan darurat seperti itu, Mbak dan Mas. Iya. Ya, untuk ini sendiri fire equipment readiness-nya boleh diceritain nggak untuk kesiapannya gimana nih Pak Awang? Oke, kalau atau nanti boleh ditambahkan juga sama Pak Binsar ya? Silakan. Mungkin Pak Binsar dulu ya. Boleh. Enggak. Soalnya saya hanya make Mbak, yang punya Pak Binsar. Iya, kita hanya pinjam Jadi pakai. yang punya kuncinya Pak Iya, Binsar, betul, kita Pak cuma Awang pinjam. sama tim yang Cuma pinjam. mengendalikan Yang equipment-nya. punya Pertamina. Kalau Ujung Palembang pala pecongnya Pak Bintar berarti ini ya. Betul. Jadi kalau untuk fire truck kita punya 10 fire truck dalam berbagai macam spesifikasi. Jadi kita ada yang water tender yang isinya air khusus untuk pemadaman di luar. Kemudian ada yang triple agent. Dalam hal ini dia ada medianya foam dan ada media dari chemical untuk kebakaran gas atau kebakaran listrik. Kemudian ada juga fire truck yang menggunakan snorkel. Kayak belalai, kayak boom seperti itu. Ada juga yang pakai tangga cage. Jadi kita ada 10 fire truck yang ready selama 24 jam. Di samping itu kita juga disupport dengan peralatan portable seperti pompa-pompa fire. Kemudian kayak ini kita juga ada APAR untuk pemadaman awal.
Kalau APAR ini kayaknya di setiap titik sudut Pertamina RW3 ini ada Pak ya? Wajib ada. Wajib ada ya. Nah Pak, saya jadi penasaran. Ini kan ada tim pemadam nih ya, secara sederhana kayak gitu. Nah ini memang tugasnya hanya di Pertamina RW3 saja atau mungkin kan di sekitarannya ada rumah warga. Kira-kira bisa nggak support untuk yang di luar kilang sendiri itu Pak? Mungkin Pak Binsar bisa jelasin sedikit. Memang kalau di kita ini sebelum lari ke situ nanti, jadi kita sudah ada evaluasi fire equipment readiness sebenarnya. Jadi kita sudah mengevaluasi berapa kebutuhan minimumnya, bare fire trucknya, nanti lari ke piping sistemnya sampai ke pompanya, sistem secara keseluruhan. Itulah yang dijaga aja rekan-rekan emergency insurance yang menjamin bahwa readiness-nya sesuai dengan di atas kebutuhan minimum. Kemudian terkait tadi di bantuan, sebenarnya kita juga selalu berpartisipasi juga. Jadi kita sudah kerjasama juga dengan damkar sekitar, damkar lokal. Jika memang butuh support, kita akan memberikan support. Tapi untuk yang area khusus di area sekitar ring 1, ada juga yang sudah untuk setiap apa namanya kita sebut setiap Kebutuhan juru-juru kuncinya. personal kuncinya sudah Setiap punya kontak pecahnya personnya ya, Pak? orang kita juga. Baik, jadi bisa langsung ke kita atau langsung bisa menghubungi teman-teman Komrel kita. Nanti dari Komrel akan menyampaikan dan kita akan melakukan support untuk pembantuan seperti itu. Ya betul. Jadi memang sangat penting sekali ya Benar. Pak Binsar ya. Kalau tadi kan Pak Awang sudah menyebutkan ada banyak sekali jenis-jenis fire truck ya. Benar. Itu kurang lebih ada 10 ya Pak ya. Yang tadi? untuk fire trucknya. Untuk fire truck ya? Seperti yang di belakang kita tadi. Ya. Blangwir. Untuk jenis-jenisnya dipergunakan pada saat apa? Beda-beda ya Pak. Benar. Boleh dikasih mungkin contoh Oke. atau untuk mempermudah teman ngobrol mungkin mengimajinasikan nih Pak gimana nih kejadiannya. Jadi memang mungkin saya Misal sampaikan nih. sedikit. Kalau di kita basicnya nih, basic pasti akan diterangkan tentang segitiga api. Segitiga api. Bukan Wah, Merek itu Mbak. Sensor. jadi segitiga api ini sebenarnya api itu terbentuk ada unsurnya. Jadi unsurnya, api itu ada unsur ya? iya. Jadi unsurnya ada yang pasti ada bahan bakar. Karena kilang kita kilang minyak, bahan bakar pasti banyak. Oke. Uang yang kita produksi memang bahan bakar. Yang keduanya ada oksigen. Oksigen. Kalau oksigen kan ya itu yang agak susah untuk kita hilangkan. Yang ketiganya sumber api. Jadi kita akan melakukan pemadaman sesuai dengan gimana memutus agar segitiga api ini putus. Penyebabnya Penyebabnya tadi. Elemen-elemen. Iya, jadi tadi seperti saya bilang tadi, misalnya bahan bakarnya mau kita hilangkan. Bagaimana cara menutupin bahan bakarnya? Bisa jadi dengan beberapa teknik. Nanti tekniknya detail bisa sampaikan Mas Awang juga. Seperti contohnya smoothing. Kalau kita lihat biasanya ditutupin. Ditutupin. Ada beberapa cara menggunakan foam misalnya seperti itu. Yang kayak busa gitu Pak ya kalau iya, foam ya. Foam itu seperti sabun nanti di atasnya. Oh, iya, iya. Tujuannya agar oksigen tidak ketemu lagi dengan bahan bakar. Oh, jadi nggak terpicu Dia lagi ditutupin. apinya. Ada juga seperti yang dibilang Mas Awang tadi triple agen. Triple agen itu berarti dia ada dry chemicalnya di situ. Dry chemical tujuannya sama juga menutupin, menyelimutin agar tidak ada lagi kontak antara oksigen dengan panas di dalamnya. Oke. Mungkin Jadi- ini sangat erat kaitannya dengan ilmu kimia ya. Nah, iya benar. Atau seandainya tadi di kebakaran misalnya di luar ya, kita waktu support di luar, rata-rata kan dia tidak ada bahan bakar yang seperti kita hidrokarbon. Ya. Cara madamkannya seperti apa? Dengan cooling itu didinginkan. Yang butuh cuma dengan air saja. Ya. Disemprot dengan air, dingin, matilah dia. Ya, jadi Seperti nggak pohon, perlu dengan foam tadi benar, ya, nggak Pak, perlu. ya? Jadi disesuaikan. Iya, jadi teman-teman biasanya akan mengetahui kebakaran di satu area, makanya dibilang Mas Awang tadi, setiap bulan minimal atau setiap minggu ada ganti-ganti latihannya, drillnya. Dia akan mengetahui begitu kebakaran di satu titik, dia akan memikirkan di titik itu apa aja yang ada. Kalau dia tidak ada hidrokarbonnya, tidak ada minyaknya, maka kita cukup menggunakan air. Maka yang diberangkatkan mobil yang hanya air saja. Tapi jika ada terhadap minyak di dalamnya butuh foam, mobil yang mengandung foam yang diberangkatkan. Ternyata yang kebakaran misalnya di electrical substation, maka yang terbakar itu listrik. Kita tidak mungkin memadamkannya dengan foam atau air. Iya. Ya sama dengan kita nyiram panel listrik makin besar. Makin yang iya. menggunakan triple aja. Berarti memang tugas seorang fireman ini harus bukan cuma memikirkan 1-2 langkah ke depan, tapi harus benar-benar sampai 10 langkah ke depan. Dia harus berpikir Ah. kira-kira apa yang akan terjadi di sana nantinya. Sudah mengantisipasi terlebih dahulu apa yang kira-kira akan terjadi, Jadi Pak. prinsipnya kita kalau untuk fireman ini dua. Yang pertamanya dia harus ready to use, siap untuk digunakan.
tapi ready not to use. Kalau bisa tidak digunakan. Karena Ya. kalau dia digunakan berarti ada emergency. Betul. Jadi Oke. dia harus siap sedia selalu untuk digunakan, tapi mudah-mudahan jangan pernah digunakan. Betul. Sama kayak saat ini sedia payung sebelum hujan. Iya. begitu, Pak Kalau kita Binsar, ya. sedia tenda ini. Sedia tenda. Dan ternyata sebelum harus hujan. digunakan Harus tendanya. digunakan Harus akhirnya digunakan. memang. Ya, mungkin ini saya ada pertanyaan spesial nih untuk Pak Awang ya, karena kan Pak Awang kan sebagai orang yang mengendalikan. Boleh diceritain nggak Pak Awang kira-kira pengalaman yang paling menarik selama di lapangan? Bisa displit nanti. Ya. Kan beliau udah berapa kali juga bantu di ring 1 kita pemadaman. Betul. Jadi kalau soal menarik atau nggak menariknya Mbak sebenarnya apa nih Mas? Lebih dekat lagi. Balik lagi ya, oke. Jadi kalau soal menariknya itu banyak sih suka dukanya gitu kan. Tapi mungkin yang diawali dengan dukanya dulu kali ya. Ya mungkin duka-dukanya itu ya kayak sekarang kan lagi musim nih ngeprank gitu kan. Jadi ada yang nelpon ke fire station, Pak ada kebakaran gitu kan. Kita udah berangkat di luar ternyata cuma bakar sampah gitu kan. Itu yang kadang-kadang Ya. wah udah semangat-semangat gitu kan. Izin Ternyata Pak Awang, berarti memang yang di sosial media ngeprank-ngeprank itu ternyata terjadi juga di sini. terjadi juga. Nah, itu yang kita harapan kita ya jangan sampai itu terjadi kan karena kita sifatnya emergency gitu kan. Tapi kalau seperti itu jadi dipermainkan jadi kayak nanti takutnya apabila terjadi emergency beneran Nah, Iya. kita sudah wah ini di prank nih gitu jadi kan. sulit dibedain nih mana yang Betul. beneran, mana Antara yang dua, cuma antara ngerjain. dia ngeprank atau dia panik yang berlebihan kalau kita Oke, bilang. oke, oke. Apinya oke. seharusnya kecil didiamin saja mati sendiri, tapi karena khawatir langsung Nah, berbunyi. false alarm lah Pak, gitu ya. Iya. Oke, Itu. oke. Cuma kalau yang sukanya itu banyak sih kayak seperti kita kemarin kejadian kebakaran di ring 1 pemukiman warga. Kita bicara di luar dulu nih kan. Nah. Di luar gitu kan pada saat terjadi kebakaran kita yang sampai di sana kita kerjasama sama PBK. Kemudian dari warga-warga sekitar mengucapkan terima kasih nih kita. Jadi pas pulang kita diadang dulu, kita kira mau diapain kan, ternyata Pak mampir dulu Pak ngopi, Oh, disuruh dikasih ngopi, gorengan. dikasih Itu sih lebih dekat gorengan. sama warga. Belum lagi rasa kita kayak ini Mbak pada saat ada kejadian gitu. Fire truck datang, yang nonton tuh pada tepuk tangan gitu loh. Wah. Jadi kita kayak ngerasa Jadi bener-bener pahlawan gitu ya. Kayak pahlawan, superhero yang di dunia nyata gitu. Real Kita superhero bangga berarti ya. gitu kan. Kita datang tepuk tangan, Pak, ayo Pak bantu ini. Jadi kita ngerasa wah kita kayak superhero yang kita dulu kecil kita jadi superhero bisa tercapai di sekarang. Ternyata Betul. terjadi. Iya. Dan juga mungkin Pak Awang akan sangat gimana ya Pak ya perasaan kita pada Iya. saat kita disupport nih sama Betul. masyarakat sekitar. Betul Ayo sekali. ayo ya mungkin empatinya tadi mungkin akan sedikit ya ini harus berhasil begitu. Kalau pemadam-kebakaran biasanya pantang pulang sebelum padam ya tuh benar kayak gitu ya. Nah, kalau RU3 nih apa deh jargonnya? Kalau RU3 kan kita pacak galo kan gitu. Kalau kita Slogannya pajak jargon. galonya tuh wajib. Oh iya. Iya iya iya. Tiga, kalau pajak galo. Kalau fire memang pantang pulang. Nah, Pak Mas Awang nanya lagi nih. Tantangan terberat menjadi seorang fireman selama ini apa yang pernah benar-benar kayaknya ada nggak kasus yang paling sulit gitu loh? Oke, kalau izin ya Pak Binsar ya. Iya. Jadi kalau untuk yang paling sulit sih kalau selama bekerja kita karena diniatkan di rumah niat sudah kerja jadi hampir tidak ada nih yang tersulit Oke, gitu. oke. Alhamdulillah juga kilang kita sejauh ini berjalan dengan lancar, aman. Belum lagi kita juga kan sering tuh melakukan intra refresher kepada pekerja-pekerja, kepada warga. Jadi cara gunain apar seperti apa. Jadi alhamdulillah kalau di kilang kita itu sejauh ini belum pernah ada kejadian yang sangat besar. Biasanya hanya kejadian kecil inisiat awal bisa dipadukan dengan apar atau dengan api dengan ya satu fire truck udah bisa padam gitu kan. Cuma mungkin tantangan terberatnya adalah ketika teman-teman yang shift gitu kan 24 jam harus tanggal merah masuk pada saat lebaran pisah dari Resiko keluarga. ya, Mas. Iya Resiko. betul. Resiko pekerjaan. Itu yang Sangat sedihnya. mengabdi begitu. Betul, demi nusa bangsa dan negara. Dan negara. Betul sekali. Cuma di situ sih sedihnya pada saat lebaran teman-teman harus tetap masuk gitu kan. Belum lagi kadang-kadang sore, malam gitu. Nah, itu yang sebenarnya sih cuma di situ sih. Tapi karena kita kalau masuk ke kilang itu terutama teman-teman yang sip itu kayak punya keluarga lagi. Jadi kita kayak punya dua keluarga, keluarga di rumah dan keluarga di kantor. Jadi kantor juga. selalu feels like home terus di mana-mana. Memang kan bukan hanya kita aja, tapi di kilang kita memang 24 jam seluruhnya. Jadi bagian produksi tetap ada, maintenance-nya tetap ada, jadi tetap berinteraksi. Bahkan kayak kemarin, jangankan hanya di frontline-nya, di tim manajemen juga waktu liburan kita
visit ke kilang. Oke. Sempat visit ke Iya. kilang juga. Artinya bukan hanya sekedar di bidang pekerjaan ya Pak Betul. ya, tapi sudah ada yang namanya sense of belongings. Betul. Iya, Sudah saling itu- memiliki. itu Sudah penting banget itu. Keluarga kita. Dan menarik juga Mas Awang bilang tadi kita sudah niat kerja nggak ada yang berat. Ya. Karena kita mau mengabdi untuk nusa dan bangsa dan negara tentunya. Nah, untuk Pak Binsar, Ya. saya dapat bocoran nih kemarin ya Pak. Tadi kan kita ngomongin api-api dulu. Kita agak Boleh. geser dulu dikit nih. Ketika ada laporan seperti itu, kita tidak akan lihat dari mana asalnya terlebih dahulu, tetapi oke. kita memang sudah punya alat untuk penanggulangan tumpahan minyak. Mhm. Jadi kita di situ ada beberapa equipment, contohnya seperti kita punya oil boom, kita punya oil dispersan, kita punya juga tugboat yang akan bisa menggelar seketika itu juga. Jadi ketika ada laporan ada tumpahan atau seperti apa, kita pikirkan nanti masalah siapa sumbernya. Iya. Kenapa? Karena kan yang lewat Ya, di ya. Terlalu tempat banyak. kita Ada terlalu banyak juga. banyak. Jadi begitu ada, kita akan meminta untuk rekan-rekan kita dari Marine juga nanti kerjasama untuk menggelar, kita bilangnya oil boom. Oil boom itu untuk merangkap minyaknya. Oh, supaya nggak Supaya nyebar. nggak menyebar, Benar. Dan nanti akan dilihat apakah bisa disedot. Kalau disedot kita punya namanya oil skimmer, dia akan memompa untuk menyedot minyak di permukaan atau perlu dilakukan penanggulangan dengan menyemprotkan oil dispersan. Intinya seperti itu. Jadi kita tanggulangin sehingga tidak ada pencemaran di Ya, Oke. jadi memang harus fokus untuk mengatasi masalah Benar. tanpa memikirkan ini penyebabnya Iya, apa, siapa iya, begitu. benar. Dan nanti juga Luar biasa. lingkup tugasnya tidak terbatas Pak ya, hanya di lingkungan RU3 aja. Iya. Ini yang menarik Pak. Ini memang mungkin hari ini kita hujan ya. Mm, Tapi ini udah mau masuk sebenarnya musim kemarau. benar. Berarti kita pasti bakal bahas juga tentang karhutbun lah. Karhutlah. Kebakaran hutan, kebun dan lahan tentunya. Benar. Nah, kalau tim dari emergency response ini apa juga ikut ngebantu Pak dalam karhutbun lah? Karena kan ya kita tahu Sumsel ini termasuk beberapa tahun yang lalu titik Iya. apinya banyak. Benar. Berpotensi, Berpotensi apalagi cukup misalnya tinggi. kayak di wilayah Sumsel, Aha. Ogan Ilir, atau misalnya di Ogan Komering Ilir atau Muara Inim yang tahun sebelumnya Benar. begitu Pak ya terjadi karhutlah. Mungkin ada kontribusi seperti Benar. apa? Jadi memang di kita biasanya setiap tahun tuh ketika memasuki musim panas akan diundang juga dari Pemkot untuk membahas masalah karhutlah. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga dari Pertamina akan support untuk melakukan pemadaman. Biasanya akan ada juga zonasi yang sudah dibagi-bagi oleh rekan-rekan Pemprov, kita akan support untuk di daerah zonasi yang kita tentukan. Tetapi tidak membatasi juga ketika dibutuhkan lebih, maka dari kita juga akan tetap support untuk melakukan pemadaman. Itu sampai daerah mana aja Pak? Karena Sumsel kan ini luas nih Pak. Biasanya kalau untuk tim di RU3 ini biasanya support sampai mana tuh Pak? Yang Mas Awang pernah padamkan sampai daerah Mas? Ya, izin Pak. Jadi kalau kita pernah madamkan sampai ke Ring 2, jadi yang terjauh kemarin sampai di perbatasan Indralaya ya ke sana. Aha, Kita pernah sampai ke sana juga waktu Oh, ada yang sampai di ke daerah jalur Indralaya. lintas, betul sekali. Dan itu biasanya supportnya seperti apa Pak kalau untuk kayak kebakaran hutan seperti itu? Kita supportnya ini kita kirim 2 fire truck untuk Oh. bantu PBK yang di sana. Kemudian kita kerjasama di sana, mulai dari support tenaga, support juga media pemadamnya. Berarti memang ngikutin garis koordinasi yang udah ada Pak? Karena kita juga kan ada seperti portable pump kita bilang. Jadi Oke. yang penting kita cari di mana ada sumber air, kita nyalakan pompa di situ, gelar selang untuk melakukan pemadaman. Oke. Karena kan kalau mengandalkan mungkin yang hanya di mobil saja, kapasitasnya kan nggak terlalu banyak. Betul. Makanya kita di mobil juga ada nanti portable pump, itulah yang akan membantu untuk Oh. kondisi di lapangan seperti itu. Portable pump tuh maksudnya pompa air portable ya? Iya. Nah, yang jadi standby di dekat air ya Pak. Iya, ya? nanti bisa oke, digunakan oke, di lokasi di mana ada airnya untuk memompakan. Baik. Untuk prosedurnya sendiri boleh dijelasin secara detail Pak, misalnya ada warga yang memerlukan bantuan. karena kan tadi Mas Awang sempat sebut nih ada prank-prankan, nah, ada yang iseng-iseng, akhirnya sulit bedain mana yang benar-benar darurat, mana yang benar-benar sebenarnya cuma ngerjain aja. Ya. Nah kalau seumpama ya amit-amit lah rumah saya kebakaran gitu kan. Kira-kira kalau saya sampai ada insiden kayak gitu, saya harus ngelapor kemana dulu nih Pak? Nah, Saya kan Mas Awang. Mas biasa. Awang. Sebelumnya rumahnya di mana, Mas? Nah, kalau saya di kebun bunga emang Oh, jauh, kilometer lebih jauh 9. ya. Iya. Nah, jadi- Makanya saya bilang amit-amit lagi gitu. Mudah-mudahan Berarti tidak. tergantung wilayah ya Pak. Betul, ya? Pak. Betul sekali, Mbak. Jadi kita ada ring, istilahnya ada ring ya, ada range kita, jadi ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kalau untuk ring 1 adalah yang dalam lingkupan masih ada aset kita. Kalau dari kita ini sampai Stadion Patrajaya. Biasanya itu kita cukup dari warga yang nelpon langsung ke security atau ke kita, langsung kita respon. Karena itu kan jaraknya dekat dan kita bisa langsung first attack gitu kan. Oke. Karena kalau dia nunggu dari PBK dulu, lebih jauh PBK dari kita. Jadi kalau untuk warga sekitar ring 1 bisa langsung telepon ke fire station atau ke puskodal security, kita akan langsung respon. Tapi kalau seandainya dari yang wilayah ring 2, itu biasanya kita setelah ada informasi dari security atau dari Komrel, biasanya kita ini dulu, kita
pastikan ya Pak, pastikan Difilter dulu. Iya, kita telepon dulu PBK yang kita tahu nomornya, kita pastikan ini benar nggak sih informasinya gitu kan, atau kalau ada yang kenal ke camat atau kelurahan setempat, ke pejabat setempat. Kalau sudah kita pastikan benar-benar ke sana, kita langsung tetap berangkat ke sana. Ya, jadi istilahnya divalidasi dulu Ya. informasinya benar atau tidak. Jadi untuk ring 1 bisa direct, tapi kalau untuk yang di ring 2-nya biasanya kita memang sudah kerjasama dengan tim pemadam kebakaran kota. Mereka akan menyampaikan jika mereka tidak sanggup untuk melakukan pemadaman dan butuh support khusus seperti itu. Kita akan koordinasi dan untuk mengirimkan bantuannya. Oke, berarti artinya kalau memang sampai ada satu kejadian, satu insiden, boleh lapor ke ke RT RW dulu ya. Dan tentu saja kalau yang dekat RW 3 ini diprioritaskan ya Pak ya. Benar, langsung bisa. Karena teman-teman RT RW di sini juga rata-rata sudah punya juga nomor kontak person Kontak. Pertamina yang akan dihubungi. Dan juga teman ngobrol yang nonton jangan timbul rasa isengnya kayak gitu. Benar. Ini harus diulang-ulang karena memang kadang tuh orang suka kelewat iseng, kebanyakan pulsa kali ya gitu. Teleponnya Benar. itu. Benar Vano, jadi teman ngobrol di sini dari informasi yang telah dijelaskan Pak Binsar dan juga Pak Awang mungkin bisa upgrade ilmu pengetahuan Betul, kita terkait betul. misalnya dengan kebakaran Iya. atau karhutla. Jadi yang untuk hal-hal yang tidak diinginkan kalau bisa jangan sampai terjadi Benar. begitu Pak ya. Benar. Nah ini jadi saya timbul pertanyaan kayak gini. Berarti kalau rumah saya seumpama sampai amit-amit sih, aduh jangan sampai kebakaran deh. Nah boleh nggak Pak bagi tips and trick terus Pak Binsar atau mungkin Mas Awang bisa jelasin bagi tips and trick supaya untuk menghindari, karena ya mungkin sering kejadian kebakaran di rumah kan mungkin karena kelalaian ya Pak. Contohnya tabung gas, sebut saja seperti itu. Tapi kan penyebabnya ada banyak. Nah boleh nggak Pak bagi sedikit tips gimana supaya kita benar-benar jaga jangan sampai terjadi kebakaran gitu. Oke, baik, makasih. Ada sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebakaran rumah kita spesifikkan ke rumah, ada beberapa sumber yang biasanya sebagai sumbernya. Yang pertama itu instalasi listrik. Instalasi listrik yang menjadi sumber paling sering kebakaran. Kenapa? Ya kalau kita sendiri lah, apalagi sekarang Handphone ngecas satu orang terus. punya 3 handphone, menggunakan satu stop kontak, tapi nancepnya bisa sampai 5-6 disambung-sambung Betul, biasanya. betul. Karena kalau kita lihat nanti di spesifikasinya bahwa instalasi listrik itu punya kapasitas arus yang bisa dilewatinya. Betul. Intinya jangan melebihi yang diberikan, misalnya lubangnya 2 ya 2 saja. Dua saja. Baru biasanya ya harapannya kita ketika melakukan pemasangan instalasi dengan arus yang besar, panggillah ahlinya. Kenapa? Yang paling banyak kena itu misalnya di AC. AC itu kan arusnya besar. Oke. Kalau kita gunakan kabel yang tidak sesuai dengan kabel Arusnya, peruntukannya, dia akan cepat panas. Begitu panas dia akan menimbulkan api. Korsleting. Paling gampangnya lihat begitu kabel AC aslinya, kita nggak boleh masang instalasinya lebih kecil dari kabel colokan aslinya. Ya. Mungkin untuk teman Itu. ngobrol juga boleh dicek ya untuk Iya, itu yang paling penting. Paling penting untuk instalasi Itu listrik. instalasi listrik ya, baru yang satunya. Yang kedua sebenarnya beberapa case juga ya paling sering itu kalau di dapur orang masak ninggalin. Lupa Apalagi matikan. ibu-ibu ya Pak ya, mungkin sambil teleponan atau sambil sosial media. Iya, itu paling benar-benar harus kita pastikan bahwa ketika kita pergi atau ninggalin rumah, seluruh perangkat memasak kita itu memang sudah di off kan, sudah dimatikan, betul. gas dan sebagainya. Berarti sebenarnya peralatannya nggak salah, tapi Peralatannya nggak salah, orang cara yang- kita melakukannya banyak yang salah. ya emang saya juga pernah sih sebenarnya rumah saya hampir kejadian. Saya masak air saya lupa matiin Pak. Bayangkan airnya gosong ini. Iya. Airnya gosong nih. Masak air angus begitu Angus. aja deh. Itu yang paling sering. Jadi ya Heeh. kita harus memastikan bahwa ketika kita ninggalin rumah ya, atau Harus ketika kita dicek. masak harus dimatikan. Ya, sebelum harus meninggalkannya. benar-benar diperhatikan dan juga dicek sebelum kita pergi keluar rumah. Benar. Apalagi kalau misalnya banyak colokan listrik nih Pak ya. Itu paling. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil Iya. yang suka apa itu Tang- main dari colokan listrik Iya. itu, Iya. congkel-congkel itu sangat Itu sangat bahaya Bahaya. banget, bahaya banget betul. Karena saya pernah dengar berita kejadian di sosial media beberapa waktu lalu ada anak kecil yang sampai meninggal dunia Iya, ya, nyolok Pak ya. Iya. Betul. Karena dia main colokan listrik atau terminal listrik itu. Benar. Itu gimana Pak untuk antisipasinya? Kalau antisipasi sebenarnya kita bisa memilih model colokan sih Mbak. Karena ada juga kalau kita lihat sekarang ya mungkin memang yang aman harganya lebih tinggi sedikit. Iya. Yang punya cover Ya, yang lebih aman. atau ketika dia mesti ada tutupannya ditekan dulu baru terbuka seperti itu. Yang ada Jadi ya, saklarnya gitu kan. Iya. Nah, itu jauh lebih aman. Baru juga ya ketika stop kontak yang ada saklarnya seperti itu. Karena saklar kan membatasi arus, begitu dia terada di konslet, saklarnya dulu putus. Harapannya seperti itu. Paling utama sih seperti itu. Jadi ya memang ketika kita menginstalasi listrik ya panggillah ahlinya. Kalau kita
win-win solution paling Win-win gampang solution. sebenarnya seperti itu. Mencegah terlebih dahulu Pak, ya. Benar. Jangan sampai kejadian baru ini. Ini juga teman Makanya- ini Jangan harus sampai menyesal. teman ngobrol harus perhatikan betul nih di era sekarang kan orang pakai gadget akhirnya colokannya sembarangan tuh kayak gitu. Apalagi ini banyak terjadi sekali di lingkungan kita, orang main handphone itu sambil di charger. Itu kira-kira akan berpengaruh atau menimbulkan suatu masalah? Pasti berpengaruh. Paling gampangnya yang simpel teman-teman bisa praktekkan di rumah sambil charger, sambil telepon, pegang aja belakangnya. Ya, panas. Ya, panas. Panas enggak? Kalau Kenapa misalnya harusnya? goreng telur mungkin langsung mateng ya Pak ya? Paling simpel sih sebenarnya itu. Kalau suruh ngitung pakai amperemeter dan sebagainya pasti akan sulit kan? Pegang aja belakangnya, panas enggak? Kalau udah panas, waktunya istirahat. Oke. Jangan dipaksakan. Ini seperti itu sebenarnya yang secara alamiah kita bisa ngetes sendiri, nggak perlu alat dan sebagainya, kita pegang saja begitu panas ya. Itu bisa menyebabkan Untuk kelebihan teman panas. ngobrol ini harus benar-benar diperhatiin untuk pesan dari Pak Binsa dan Betul. juga Pak Awang ya, Betul, Vano ya. betul. Karena memang di era saat ini untuk kebutuhan gadget kan memang udah luar biasa. Iya. Apalagi teman-teman ini tidak memperhatikan kesehatan atau keselamatan yang kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi, sekali. ngecas handphone sambil teleponan Benar. itu sangat berbahaya. Artinya harus dikurangin untuk teman ngobrol kebiasaan yang buruknya, Vano ya. Betul, dan juga jangan lupa tuh kalau mau masak air atau masak yang lain harus diperhatikan benar-benar semuanya dalam kondisi yang aman. Jangan masak air ditinggalin kayak saya kayak Iya. begitu kan. Akhirnya Yang paling Masak utama air, satu, Oh, kenapa tuh Pak? setelah masak jangan lupa bagi tetangga. Oh iya bener. Kalau masak air masa bagi tetangga Pak. Itu yang paling penting ya Pak ya, apalagi kalau misalnya kita masak rendang ya. Iya, Aduh, aduh. kok jadi bahas makanan. Iya, Iya, jangan malu, biarkan tetangga cuman menghirup aromanya saja. Iya, malu, baik nanti itu. berdosa. Hujan kayak gini kan ingetnya makanan gitu kan. Iya, apalagi kalau kuah-kuah ya Pak. Nah, Nah, abis ini kita siap kok diajak makan kemana aja. Siap kami. Kalau udah bahas makanan ini udah kemana-mana ini pikirannya. Ini ya. programnya beda itu, Artis on the go yang ini ngurusin udah makanan beda. itu. Mungkin nanti ya kita akan Iya, nanti review. kita bakal bahas yang lain lagi. Baik Diana, ada lagi Diana? Nah ini Pak, mungkin dari Pak Awang ya, kira-kira nih Pak, boleh diceritain secara detail nggak untuk teman ngobrol itu tanda pemberitahuan keadaan darurat bahwasanya memang oh ini darurat, apakah ada sirine khusus atau ada kode atau ada lonceng atau seperti apa? Karena tadi kan sempat kita dengar nih di belakang kita ada suara sirine. Iya. kan? betul. Karena mungkin untuk masyarakat awam kurang paham begitu. Nah, Boleh sama dijelasin? beda niu-niunya itu Pak, Ya, ambulans apakah ada bunyinya kata-kata? apa kayak gitu. Nah, boleh nggak Pak dijelasin sedikit Mas Awang? Oke, makasih Mbak, makasih Mas. Jadi kalau terkait dengan suara dari fire truck sendiri gitu kan, kita sebenarnya nggak ada suara khusus, kita memang beda nih suara fire truck dengan ambulans gitu kan, dan bedanya kita kalau fire truck itu kalau memang tidak ada urgensi tidak akan kita nyalakan sirenenya, kita hanya nyalakan pada saat benar-benar emergency yang mengejar. Terkait dengan tanda pemberitahuan darurat, jadi di kilang kita ada sirine listrik yang Oke. kita letakkan ada dalam kilang, ada yang di perumahan Komperta, Pelaju ataupun Sungai Gerong. Nah, jadi dari sirine tadi kalau kayak tadi yang suaranya hanya datar 1 menit itu menunjukkan jam kerja sih, datang dan jam pulang. Oke. Tapi apabila memang sesuatu terjadi dan jangan sampai terjadi, bentuk sirine adalah bergelombang. Jadi 20 detik mati selama 1 menit. Jadi naik turun. Jadi dia bergelombang seperti Ada itu. space waktunya Ada ya space Pak ya. waktunya. Tapi 1 menit tapi dia naik turun bunyinya. Ada polanya gitu. Betul, dan itu setiap hari Jumat jam 10 pagi kita lakukan uji coba. Oh, Untuk oke. memastikan sirine kalau nggak pernah dipakai kan nanti takutnya rusak gitu Betul, kan. betul. Jadi kita uji coba gelombangnya seperti apa, bagus atau tidak. Nah, itu kalau ada kejadian darurat. Kalaupun ternyata eskalasinya naik sampai terjadi harus evakuasi dan sebagainya, sirinenya pun berubah. Jadi lebih lama menjadi 3 menit. Jadi kalau ada teman-teman sobat ngobrol ya, teman ngobrol yang di wilayah ring 1 kalau mendengar di luar jam hari Jumat jam 10 gitu kan ada suara sirine 1 menit, berarti mohon doanya berarti ada sesuatu terjadi sama kilang kita. Iya. Dan apabila lebih sampai 3 menit bergelombangnya naik turun lebih lama lagi, berarti kita harus evakuasi dan ya sesuatu yang besar terjadi gitu, dan tapi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Sesuatu yang sangat tidak kita inginkan tapi. Amin. benar. Oke, oke. Intinya memang sudah disosialisasikan juga ke rekan-rekan kita juga, baik itu pekerja, bahkan tadi juga ada sosialisasi ke masyarakat sekitar. Ya harapannya tidak pernah kita Jangan dengarkan, sampai. kita dengarkan pada saat latihan saja. Tapi intinya kita sudah membeda-bedakan jenis-jenis sirenenya, sehingga ketika kita mendengar itu kita tahu action yang harus dilakukan. Betul. Baik, ini berbicara mengenai masalah yang tidak mau kita akan terjadi ke depannya. Ya, Ada pesan khusus untuk teman ngobrol untuk mitigasi kebakaran nih Pak. Kira-kira
preventif pertama kalinya itu apa supaya kebakaran itu tidak akan terjadi? Oke, baik. Kembali lagi kalau teman ngobrol kan banyak di rumah nih ya. Ya. Yang pasti ketika kita melihat api, satu hal yang harus dilakukan dan ini ditanamkan kepada teman-teman fire itu satu, jangan panik terlebih dahulu. Betul sekali. Kenapa kalau panik udah Kalau ngeblank. panik udah seliweran ya Pak ya? Benar. Kemudian kita lihat sebenarnya ada beberapa sumber apinya itu di mana. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali lagi seandainya sumbernya dari sambungan listrik, cara awal yang harus dilakukan adalah mematikan saklarnya terlebih dahulu. Ini Kita yang kan di punya depan MCB itu. di belakangnya, MCB di MCB belakang kan. itu langsung turunin, Stop Pak. aja begitu stop. Mudah-mudahan langsung kita dia turunin ya, iya, Pak, ya? turunin aja. Sebenarnya ada autonya bisa langsung auto, tapi kalau dia gantung kita matikan untuk sumber listriknya. Itu untuk yang listrik. Atau mungkin pakai handuk basah. Benar, itu terbilang. Jadi yang kedua, seandainya dia bukan listrik, misalnya di dapur lah, Di di dapur. dapur masak. Biasanya masak yang terbakar itu kan karena ada juga kandungan misalnya minyak goreng dan sebagainya. Perlakuannya sama seperti yang di kilang. Cara memadamkannya adalah memisahkan dia dari oksigen. Yang kata Bapak bilang Kita tadi bisa ya. gunakan apar. Kalau apar ini kan kalau memang ada ready di rumah langsung digunakan apar bisa. Tapi kalau memang tidak ada apar, cara konvensional yang paling gampang kita gunakan handuk basah. Jadi handuk itu kita basahin, kita pakai untuk nutupin permukaannya. Jadi misalnya inilah kita bilang panci tempat penggorengan, kita tutupin permukaannya dengan handuk yang basah. Tujuannya untuk apa? Minyak tadi yang sedang terbakar tidak ada menemukan oksigen lagi sehingga dia padam. Jadi oksigennya nggak Benar. nyebar apinya. Oke, baik. Itu yang paling utama. Tapi kalau memang kebakarannya seperti tadi yang dibilang Mas Awang, kebakaran sampah, pohon dan sebagainya ya kita siram saja. Itu kan tidak ada minyaknya, tidak ada listriknya, itu cukup dipadamkan dengan air. Air ya. Ya makanya tadi mungkin yang sebelum disampaikan Mas Awang, karena paniknya kebakaran sampah yang seharusnya tinggal disemprot dengan air saja bisa padam, tapi karena panik akhirnya menghubungi yang lain, malah dia nggak madamkan. Nungguin kapan datang, memadamkan. Sebenarnya kalau dia dia siram pakai air aja mungkin sudah padam saat itu. Jadi memang penanggulangan awal itu yang paling penting sebenarnya. Paling penting. Makanya kalau kita di samping crew fire, para pekerja rutin kita lakukan pelatihan. Oke. Jadi pelatihan termaksud kita kan sudah standby apar di lokasi. Harapannya ketika ada api awal, teman-teman pekerja siapapun itu bisa langsung memadamkan di awal. Karena begitu padam di awal ya tidak akan terjadi eskalasi yang lebih besar lagi. Ya, ini ada apar ya Pak. Iya, di depan benar. Kita ini. Mungkin cara penggunaannya untuk orang yang baru seperti saya ini gampang atau ada yang harus dipencet begitu? Silakan Mas Awang, Mas Awang, boleh, diperhatikan. Mas. Sambil berdiri juga boleh, Mas. Juga mungkin ada apa aja nih di depan Apa kita. aja komponennya? Oke. Boleh sambil diambil nggak apa-apa? Oke. Itu beratnya berapa kilo Mas Awang? Kalau ini yang paling ringan dia cuma 2 kilo. Oke. Jadi kalau orang fire tuh 2 kilo tuh kayak main-main. Ya, ini yang paling paling ringan ya. Paling Yang ringan. paling gede berapa kilo nih Pak? Kalau yang paling gede bisa sampai 75 kilo. Paling nggak gede ini diangkat. nih. Tapi nggak Ini yang diangkat, paling dia gede. punya roda. Ini yang paling gede punya ini. roda. Didorong. Jadi kalau didorong, tugasnya teman-teman harus bisa lari. Wah, itu kadang itu challenge-nya tuh. Ya. Betul. Jadi kalau untuk penggunaan apar ini karena kita penggunaan apar nih teman-teman. Jadi kita ada istilahnya itu PAS, PAAS. Singkatannya itu. Singkatan. Cara cepat Singkatan. Ya, ngapalnya. jadi Pas. gampangnya pas gitu kan. Jadi P yang pertama artinya pull the pin. Jadi tarik nih Oh, ada pengaman. pinnya itu ditarik Iya, dulu ya. segelnya kita tarik, kemudian kita A-nya itu aim, artinya kita arahkan. Kita Dibidik. arahkan ke bidik, ke titik apinya gitu kan, titik terjauhnya. Kemudian squeeze, S keduanya, pertamanya squeeze, artinya ini remas. Ya. Ini adalah handle nozzle-nya, kita remas. Kemudian ester artinya sweep, artinya kita sapukan. Oh, diarahin. Seperti itu. Tidak hanya satu Tapi titik aja ya. Tetap yang pertama jangan panik dulu. Jangan Kalau panik nggak bisa ngapa-ngapain, betul. mungkin nggak bisa mikir Pak Iya, Awang ya. Betul. Terus dilihat juga nih, kan beda-beda nih yang kalau kita bawa ini kan clean agent nih. Ada juga yang CO. Kalau CO kan dia bertekanan, biasanya corongnya agak panjang, jangan dipegang. Ada tulisan jangan dipegang corongnya, jangan dipegang. Itu. Jadi kalau yang seperti ini kan sini sudah ada handle-nya, ini yang kita remas, Tinggal diarahin aja. tinggal diarahkan. Tinggal diarahkan aja. Berarti memang baiknya sebenarnya di rumah ada sedia kayak gini, Pak. Iya, ada sedia. Tapi tetap walaupun pakai ini, kalau memang apinya membesar, segera telepon ke petugas pemadam kebakaran. Ini untuk penanganan pertama Penanganan aja. pertama. Sesuai singkatannya kan apar Ya, alat pemadam apar. Api ringan. Jadi Betul benar sekali. yang api-api yang ringan sekali. Iya. Jangankan di rumah, di mobil aja kan wajib ada Iya, apar kan. sebenarnya. Oh iya, kecil. betul. Apar Di kecil. kendaraan. Di mobil wajib ya Pak ya? Apakah tidak mempengaruhi misalnya mobilnya di bawah sinar matahari langsung nih?
Kayak kalau korek kan nggak boleh nih di dalam mobil yang tertutup rapat. Kalau panas langsung kena sinar matahari, apakah akan sangat? Nah, kalau itu kan sudah diperhitungkan juga untuk kemampuannya di panasnya di berapa. Berarti boleh di Pasti suhu aman. manapun begitu. Iya. untuk Baiklah. penyimpanannya. Perbincangan kita menarik sekali nih. Maksudnya saya belajar banyak hari ini tentang penanganan api, terus tugas-tugasnya seperti apa aja. Nah, saya jadi pengen nanya sedikit nih. Saya ngulik secara pribadi dulu boleh nggak nih Pak? Wih. Nah, tadi kita udah tahu HSSC sudah ada sejak Kilang Berdiri kan? Yes. Nggak mungkin Pak Binsar dari Kilang Berdiri sudah ada di sini kan? Pak Binsar sejak kapan bergabung di tim HSSC? Memang sudah awalnya memilih untuk menjadi bagian tim HSSC atau gimana nih? Oke, baik, makasih. Kalau saya sendiri memang dari awal sudah di HSSC, hanya memang bukan di RU3. Saya 11 tahunnya di Dumai, Oke. baru kemarin Di Dumai, iya RU2. RU2. RU2 Dumai, baru kemarin pindah ke RU4 Cilacap. Baru masuk ikut bergabung semenjak Oktober kemarin di RU3 Pelaju. Oktober 2020. 2020, hampir ulang tahun pertama lah Oktober nanti. Anniversary Pak ya. Berarti sempat jadi fireman juga Pak awal mulai? Iya. Oke. Saya 5 tahun di fire, setelah itu di safety ya sempat pindah-pindah di ASL. Oke. Kalau Mas Awang sendiri dari awal sudah HSSC atau gimana? Sama sih Pak, cuma saya bedanya di sini Mas saya sudah dari awal di RU3 gitu kan. oke. Waktu sudah hampir 12 tahun di HSSC tapi di fireman-nya sebelum dulu waktu baru masuk ke fireman, kemudian 5 tahun pindah ke bagian environment, kemudian pindah juga ke bagian safety beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian pindah lagi ke bagian health-nya. Dan ini baru tahun kedua saya balik lagi ke emergency insurance ke fire. Oke. Kali keduanya. Tapi ya teman-temannya ya tetap yang di HSSC akan dibekalin untuk seluruh aspek HSSC termasuk emergency response-nya. Tadi ada sertifikasinya Iya, tadi itu iya, Pak ya. Dan juga katanya dengar-dengar masih buka peluang juga nih Pak. Buat nama personil Pak ya. Benar nggak nih Pak? Hubungan kontak di Ya, bawah. kontak di bawah ini. Nggak muncul ya. Kemarin ada BPS itu ya. Nah, baiklah. Berarti memang sejak awal sudah dari HSSC Pak ya. Oke, tanpa terasa waktu sepertinya sudah harus memisahkan kita semua. Namun ada namunnya juga nih Pak. Untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, boleh dari Pak Binsar dulu, nanti setelah itu Mas Awang mungkin boleh kasih sedikit pesan-pesan buat teman ngobrol, baik yang ada di luar sana ataupun mungkin juga untuk para penghuni di RU3. Silakan Pak Binsar. Baik, makasih. Baik teman ngobrol semuanya, terima kasih. Satu hal yang paling penting yang perlu kita pegang adalah kalau dulu kita bilang safety adalah tanggung jawab pribadi kita sendiri. Sekarang saya bilang HSSC adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Kenapa saya bilang seperti itu? Apabila kita mengalami suatu kecelakaan, insiden apapun itu jenisnya, yang rugi yang pasti kita pertamanya. Kalau saya saat ini bekerja di perusahaan, saya rugi, perusahaan rugi, yang lainnya juga rugi. Jadi HSSC adalah urusan pribadi kita masing-masing. Untuk itu kita harus peduli terhadap HSSC. Sama seperti sekarang, kondisinya apa? Kondisi COVID, masalah kesehatan. Kesehatan itu bukan urusannya, memang diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya, atau kalau kami di perusahaan di sana ada. Tapi yang paling utama itu sebenarnya awalnya adalah Dari diri sendiri ya Pak. kebutuhan need-nya masing-masing saya. Saya mau sehat, saya peduli terhadap protokol seperti itu. Makanya kalau kami di Kilang, saya mau aman selamat, selain mengikuti prosedur yang sudah ada, saya harus melaksanakannya sendiri. Kalau kita sebutnya ada PIP. PIP itu yang pertama itu patuh. Jadi saya harus patuh terhadap seluruh peraturan yang ada. Yang kedua I-nya itu intervensi. Intervensi maksudnya jika ada yang melanggar saya harus melakukan intervensi, menyampaikan dan sebagainya. Yang terakhir itu peduli. Saya harus peduli kepada diri saya, rekan saya, yang tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi HSSC adalah masalah kita, bukan masalah ya, maksudnya adalah bisnis atau kepentingan kita sendiri yang paling utamanya. Setelah kita peduli, maka itu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi juga ke perusahaan, ke lingkungan dan sebagainya. Itu yang dari saya. Jadi bisa ditarik benang merahnya Pak Binsar, artinya HSSC ini sendiri harus dari dalam diri kita sendiri untuk patuh begitu ya. Benar, Dengan- kesadarannya mesti Ya, ada. kesadaran diri. Mungkin dari Pak Awang Ya, boleh silakan. dipersilakan. Closing statement-nya. Kalau dari kita kan kita sama nih saya Binsar, saya ininya kita sama-sama satu HSE sama, cuma pesannya kalau terkait dengan emergency insurance, terkait dengan api gitu kan, api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan. Ya. Jadi mohon sekarang udah masuk musim kemarau gitu kan, tolong lebih
perhatian lagi terhadap titik-titik api gitu kan, hindari buang bakar sampah sembarangan gitu kan, tadi penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai, kemudian kalau mati lampu menggunakan lilinnya itu posisinya yang benar, jangan sampai terjadi kebakaran atau yang nanti bisa akan merugikan kita sendiri. Dan tetap keselamatan itu diawali dari kita sendiri dan nanti akan kembali ke kita sendiri. Oke, baik. Jadi artinya kita semua tetap harus memperhatikan mulai dari diri kita sendiri dulu. Harus tetap jaga-jaga nih. Ya, untuk teman ngobrol juga artinya harus peduli dengan diri sendiri Benar, dulu betul. baru dengan lingkungan. Karena kalau kita peduli dengan diri kita sendiri artinya lingkungan akan aman. Akan aman. Betul sekali. Dan tentu saja sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Binsar dan Siap, Mas Awang. terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ini untuk ngobrol-ngobrol tentang HSSE juga. Tengah hujan nggak? Iya, di tengah hujan, betul. Hujan ya. Apalagi upgrade ilmu yang Benar. mungkin tidak akan kita bisa dapatkan, apalagi teman ngobrol di rumah Betul bisa sekali. menggali lebih informasi yang telah disampaikan oleh Pak Binsar dan juga Pak Awang ya. Betul sekali. Dan juga tentu saja saya ingin menyampaikan untuk teman ngobrol yang menyaksikan saat ini, tetap saksikan Ngatis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 6:30 malam di channel YouTube, di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan jangan lupa, karena kali ini kita diundang Pertamina RU3, nah jangan lupa di follow Instagramnya Pertamina_RU3 ya, benar ya? Sosial Di bawah medianya ini ya, bisa ada di bawah dilihat. sini. Dan juga ada channel YouTube-nya juga Pertamina RU3. Dan juga ada Facebook-nya juga, dibikin rame pokoknya gitu kan. Dan tentu Boleh saja komen, dan boleh juga like sebanyak-banyaknya dan ya. jangan lupa Bahkan biasanya di IG tuh sering ada kuis-kuis seputar RU3. Nah, bener. Tuh jangan lupa. Jadi pasti ada kuis-kuis dan konten-konten yang menarik yang akan memberikan kita insight-insight yang baru tentang RU3 dan tentu saja juga tentang kilang minyak tentunya Pak ya. Benar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pertamina RU3 yang sudah mengundang kita sekali lagi. Dan akhir kata saya Vano beserta Diana Kumalasari. dan juga ada Bapak Binsar putar-putar. dan juga ada. Awang Ridwan. Kami di akhir kata tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di edisi Ngartis berikutnya. Ciao. Bye. Halo, dengan Fire Station ada yang bisa dibantu? Pak, dengan Ilham, mohon bantuannya Pak. Telah terjadi kebakaran kapal ini di area Dermaga 5. Kami sudah melakukan pemadaman menggunakan apar, namun api semakin sulit untuk dikendalikan dan semakin membesar Pak. Mohon segera dikirim bantuannya Pak. Baik Pak, laporan diterima, kita akan segera kirim bantuan ke lokasi.